Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizul Khairi. Saya berasal dari Agro Teknologi C dengan NIM 2106124329. Di sini saya akan melaksanakan yaitu tugas wawancara mengenai pelajaran literasi digital. Baiklah, sini langsung saja saya mewawancarai Ibu. Yang pertama, apakah Ibu mengetahui arti dari penyebaran informasi? Iya, tahu artinya. Yang kedua, apakah Ibu suka memakai media sosial? Iya, itu jelas. Jelas itu zaman sekarang harus tahu dengan media sosial. Yang ketiga, biasanya dalam FB atau Facebook ada berita. Apakah Ibu suka menyebar berita tersebut? Oh tidak, saya tidak suka menyebarkan berita yang terdapat di FB. Yang keempat, sekarang kan dalam PIWA ada berbagai macam berita. Apakah Ibu suka menyebar berita atau informasi dalam bentuk apa saja dan apa alasannya, Bu? Ya, kalau dalam bentuk WA, saya sering mendapatkan informasi dan juga berita. Tapi berita itu baru disebar sesuai dengan kebutuhan. Karena saya seorang guru, saya bilang mendapat berita mengenai mungkin pengetahuan, pelajaran. Mungkin kalau bermanfaat, hal itu saya sebarkan. Jika tidak, ya tidak disebarkan ke orang lain. Baiklah, yang nomor 5, dalam penyebaran info kan ada etika. Apakah Ibu mengetahui tentang etika dalam penyebaran info tersebut? Iya, jelas tahu. Karena jika kita tidak tahu, etika menyebarkan info bisa menjadi sesuatu yang menimbulkan fitnah. Nah, pertanyaan yang keenam, sebelum menyebarkan suatu info, apakah Ibu langsung menyebarkan info tersebut atau membaca dahulu info tersebut? Iya, yang jelas begitu dapat info dibaca dulu. Seandainya info itu bermanfaat bagi orang lain, mungkin kita sebarkan. Jika tidak, ya tidak. Nah, pertanyaan ketujuh, apakah Ibu menyaring info tersebut dan dapat sebelum diberikan ke orang lain? Iya, tetap disaring dulu baru diberikan kepada orang lain. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana Ibu menyaring informasi tersebut? Apakah Ibu cek ulang atau gimana? Iya, dicek ulang, dilihat apakah berita ini benar, informasi ini bermanfaat. Itu cara saya menyaring informasi yang saya peroleh dari BA. Baik, Bu, makasih ya, Bu, atas jawabannya. Iya, sama-sama. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mewawancarai narasumber yang kedua, yaitu Bapak. Baiklah, di sini saya akan membacakan pertanyaan Pak. Yang pertama, apakah Bapak mengetahui arti dari penyebaran informasi? Kalau menurut saya, arti dari penyebaran informasi yaitu segala sesuatu yang berisi pesan atau fakta yang disampaikan melalui media ataupun melalui orang perorangan gitu. Baik, Pak. Kita lanjut pertanyaan kedua. Apakah Bapak suka memakai media sosial? Oh, pasti suka. Yang ketiga, biasanya dalam Facebook ada berita. Apakah Bapak suka menyebar informasi tersebut? Sejauh ini saya lebih senang memantau ataupun saya lebih senang membaca berita yang berhubungan dengan perkembangan terkini atau yang berhubungan dengan informasi-informasi terbaru. Tapi kalau untuk menyebarkan kayaknya lebih jarang. Pertanyaan yang keempat, sekarang kan dalam PIWA ada berbagai macam informasi. Apakah Bapak suka menyebar informasi tersebut? Kalau informasi itu memang sifatnya bagus atau baik untuk diteruskan ke orang lain, apalagi itu yang berhubungan dengan dunia pendidikan, karena khususnya saya ini pendidik, mungkin saya lebih senang menyebarkan gitu. Tapi kalau memang tidak ada hubungannya dengan pendidikan atau yang berhubungan dengan kebaikan, mungkin saya lebih sifatnya membaca saja gitu. Pertanyaan yang kelima, dalam penyebaran info kan ada etika. Apakah Bapak mengetahui etika dalam penyebaran info tersebut?
Sejauh yang saya tahu, yang namanya etika itu berarti kan yang berhubungan dengan apa ya, dengan sikap ataupun yang berhubungan dengan pribadi masing-masing orang gitu. Jadi kalau dia itu menyebarkan informasi yang sifatnya sara atau yang bisa menimbulkan dampak terhadap kerusakan ataupun dampak terhadap gangguan di masyarakat, ya kita nggak boleh menyebarkan. Baiklah, pertanyaan yang keenam. Sebelum menyebarkan suatu info, apakah Bapak langsung menyebarkan info tersebut atau membaca dahulu info tersebut? Ini juga pelajaran bagi kita, karena memang kami di pendidikan diutamakan itu literasi, itu membaca. Terkadang kita baru saja membaca judul tapi sudah langsung menyebarkan informasi, itu tidak baik. Karena apa? Terkadang antara judul dengan informasi yang ada di dalamnya itu tidak sama. Alangkah baiknya yaitu memang membacanya, dan saya pribadi itu khususnya saya paling tidak suka ataupun langsung membaca judul cuma membagikan informasi. Tetap akan saya baca dulu, setelah itu baru kalau memang bagus baru dibagikan. Pertanyaan yang ketujuh, apakah Bapak menyaring info yang Bapak dapatkan sebelum diberikan ke orang lain? Ya, itu pasti. Yang jelas istilah kita saring dulu baru di-sharing gitu. Artinya disaring dulu informasinya baru di-share gitu. Jadi tidak langsung di-share tapi disaring dulu. Kalau memang informasi itu tidak baik, kalau informasi itu tidak benar atau sumbernya tidak kredibel, artinya tidak dapat dipercaya, ya kita tidak, walaupun itu baik tapi tidak kredibel, kita tidak bisa membagikan ke orang lain karena itu bisa berdampak tidak baik. Baiklah, pertanyaan terakhir, bagaimana Bapak menyaring info tersebut? Apakah dengan dicek ulang atau gimana? Kalau informasi itu biasanya kita membandingkan, pertama melihat apakah berita yang kita dapat itu, karena berita ini terkadang ada orang yang posting yang sudah 1 tahun, yang sudah lama, sementara itu sudah kadaluarsa dan tidak perlu dibagikan. Jadi kita lihat tanggal kapan di post suatu informasi atau berita, kemudian kita lihat juga apakah berita itu memang betul-betul fakta atau memang dia betul-betul terjadi. Terkadang ada berita yang sengaja dibuat hanya orang senang untuk membacanya saja dari judulnya. Jadi kalau memang tidak baik, ya kita tidak perlu menyampaikannya. Berarti mulai dari tanggalnya, dari waktu kejadiannya. Mungkin hanya itu pertanyaannya, Pak. Di sini saya berterima kasih kepada Bapak yang sudah bersedia untuk diwawancarai. Cukup sekian wawancara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.